warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan nuril wujud wa imami kulli mawjud ahli samawati wal aradin adada khalqih wa ridha nafsih wa jinata arsihi wa midada kalimatih. Yusallu alaih ya akramal akramin, ya asrar ya abrar, bisiri wa sifatil kamaliyah, bi'adadi siddiqiyah wa ma'rifatil ulumil laduniyah, bitariqatil muhammadiyah wal mahabbatil mahbubiyah, wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Asiban nas ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yu'tanun. Walaqad fatanna alladhi min qablihim fala ya'manna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Al-ayah. Wa qala ta'ala inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Wa qala ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Wa summa qala ta'ala inna hadzal qur'an yahdi allati hiya aqwamu yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhul jannah jasadun budiya bi haramin. Al hadis sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Para majelis yang sama-sama dicintai Allah, alhamdulillah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam ini kita berhadir di tempat yang mulia, tempat yang mengandung barakah, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang mana mudah-mudahan tempat kita disaksikan Allah dan para malaikatnya sebagai saksi kelak, yang mana cakapan kita adalah golongan-golongan kanan, yaitu disebut ashabul yamin, dan mudah-mudahan tercatat kita sebagai terkumpulnya kita dengan baginda kita Nabi Muhammad SAW sampai yaumul kiamah.
berkat selawat Nabi yang kita baca, yang kita amalkan, yang senantiasa tidak jemu-jemunya atau bosan-bosannya kita, agar kita dibalas sama Rasulullah dan yakin mendapatkan jawaban dari Rasulullah SAW yang akan besok dijemput oleh beliau sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, yang mana kita lanjutkan dari halaman 67 yang mengambil dari kitab Manhaj Dakwah Ilallah. Kemudian dengan judul malam ini di halaman 69, pergunakanlah ilmu sebelum 5 perkara, yaitu jauhi prasangka buruk, jauhi orang yang sesat, hukum halal, haram dan subhat, zikir dan sifat adab Allah Ta'ala. Untuk itu kami terangkan di dalam surat Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Tetapi kalau kita melihat dari halaman 67, yaitu dari surat Al-Ankabut ayat 23, dikatakan, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan benar-benar Allah mengetahui pula orang-orang yang dusta. Di mana letaknya dusta? Dengan yang sungguh-sungguh. Itu di niat kita, di hati kita. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi ayat 78, dan sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi itu sebagai perhiasan agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik amal perbuatannya. Dan sesungguhnya kami akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang rata dan tandus. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kalian kembali. Jadi nggak ada hidup ini tenang, itu nggak ada. Jadi hidup itu tenangnya orang beriman. Tapi kalau orang mengaku beriman diuji, ingin tahu emas 24 karat digosok dulu asli apa enggak, ternyata hitam. Digosok ternyata imitasi. Dilihat dari jauh kayak berlian, kayak mahal. Begitu didekati American Diamond. Jadi itu iman. Jadi kalau orang beriman, ada nggak ada sama, nggak peduli bisa datang atau nggak datang. Allah nggak butuh kamu, tapi kita yang butuh Allah. Dipikir kalau orang udah nggak nuntut ilmu, orang nggak datang ngaji, Allah butuh. Enggak. Alasannya saya nggak punya, alasan saya miskin. Enggak butuh Allah Ta'ala, enggak. Sekali lagi, jadi kita yang butuh. Maka untuk itu, dengan mengamalkan Al-Quran sebagai petunjuk, di dalam surat Al-Baqarah dikatakan la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi nggak ada bandingannya. Fihi itu yang disebutkan orang-orang yang takwa. Yang diadakan orang takwa dapat petunjuk.
Jadi nggak ada orang yang mendapat petunjuk itu nggak takwa, nggak ada. Jadi orang yang berjalan di jalan Allah dengan takwa itu baru dapat petunjuk. Bisa terjadi kamu menjalankan katanya takwa tapi lain dari petunjuk. Menurut kamu benar, niat salah. Kalau udah niat salah, bukan tambah mulia, tambah miskin atau tambah hina jadinya. Yang dikhawatirkan miskin hatinya, miskin pikirannya, miskin ilmunya, miskin hidupnya, miskin doanya, sampai miskin di dalam akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itulah, untuk menjaga itu dari riwayat Imam Sahal yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sabda Rasulullah, manusia itu tidak akan bisa masuk surga apabila tubuh ini diisi yang dimakan terus-terusan dengan barang haram. Udah sholat ditolak, ibadah ditolak, doa ditolak, lari lagi nggak bisa masuk surga. Itu hadis riwayat Abu Ya'la. Jadi untuk menentukan hidup secara hakiki ada 7 pokok masalah. 1. Berpegang teguh kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, jadi imam. Ada kadang-kadang orang meremehkan. Maka kemarin saya kasih doa itu kalau mau keluar rumah, mau tidur, mau sholat, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wal hukmah wal hikmah wa bil kiblatu ka'bah wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Itu pertanyaan kubur nanti. Kalau kita sudah dawamkan, kita mau keluar rumah, mau tidur, mau sholat, insya Allah itu jawaban tiket untuk selamat dari siksa kubur. Jangan sampai diajarin oleh mudin atau pemulung, ditalkinin baru diajarin mayitnya ini, tapi sudah mati. Jadi kita malam ini berpegang pada ilmunya Allah Ta'ala, dihafalkan. Jadi jangan dibacanya dikir saja, tapi di luar mau tidur, berjalan, mau kerja, duduk dulu sebelum baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini modal kita. Mau mati di pasar, mau mati di mana, asal sudah berpegang kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu bagus. Mati sujud tapi habis ngomongin orang, mati dalam sujud, pas sujud ingat lagi utangnya, masuk surga. Mati di pasar, la ilaha illallah, begitu. Jadi yang namanya iman, kalau kita bawa kemana-mana yang namanya doa. Yang kedua, mengikuti jejak Rasulullah SAW. Apa sih jejaknya? Aturannya, perintahnya, nasihatnya kita ikuti. Jangan cuma baca salawat melulu, aturan nggak diikuti, nggak ada artinya. Bacaan itu nggak ada konsekuensinya. Membaca salawat, memuji Rasulullah, kelakuannya hewan, apa itu sama? Kalau sudah kita mengerjakan menyebut nama Nabi,
memuliakan nama Nabi, mengagungkan nama Nabi, kita ikuti jejak-jejaknya, sunnah-sunnahnya kita jalankan. Pertama, jangan tidur kalau nggak sholat witir. Jangan tidur atau sesudah tidur kerjakan sholat tahajud. Jangan ditinggalkan sholat fajar. Jangan ditinggalkan sholat duha. Ini sunnah-sunnahnya. Ini yang namanya mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad SAW. Mengamalkan nggak putus juga dari wudhunya. Kalau orang sudah memperbaiki badannya, mensucikan, insya Allah Allah Ta'ala akan memperbaiki hatinya. Kalau hatinya kurang beres diperbaiki, insya Allah permukaannya. Ini menolong, menopang hidup kita. Bacaan itu menopang, artinya kita bisa menjalankan yang namanya ibadat itu dengan bertanggung jawab. Bukan membaca nggak ada tanggung jawabnya. Yang ketiga, makan barang yang halal. Sampai sahabat mengatakan, daripada aku makan 1 dirham uang yang haram, ya, aku lebih baik meninggalkan sholat 1000 rakaat 1000 tahun daripada aku makan 1 dirham dari haram. Dia tidak kerjakan kalau haram yang dimakan itu untuk ibadah. Begitu sahabat. Yang 14 menjauhi semua perbuatan kullu ma'asi, semua maksiat. Apa sih maksiat? Sesuatu yang membuat catatan dosa ditinggalkan, itu namanya maksiat. Ini ada apa yang mengandung dosa ditinggalkan. Apa? Jangan anggap Allah nggak tahu, malaikat nggak tahu. Tuh Rokib sama Atid diikut kamu terus itu. Kamu mau lari? Orang kalau sudah keras batu hatinya ini, dinasihatin nggak mau. Nasihatin apa sih nasihat? Padahal keselamatannya. Orang kalau diselamatkan nggak mau, berarti itu banyak dosa sudah. Masa iya tapi nggak dijalankan, itu banyak dosa. Ya, itu anaknya Nabi, anaknya Rasul, ya, anaknya Nabi, saudaranya Nabi siapa? Nabi Yusuf. Bukan ibadat makin durhaka sama orang tua, bukan. Yang melahirkan kita taati. Apapun yang dilakukan, mentang-mentang si ibu nggak ngaji atau bapak nggak ngaji atau bapaknya nggak beribadat, kamu nggak taat, salah itu. Membelanjakan 1 rupiah sama orang tua itu sama dengan dapat 2 juta hasanat kebaikannya. Bayangkan itu sama orang tua itu. Ya. Jadi di sini sebutkan, kalau kita ingin memahami itu, kita sebutkan al-munadharah, yaitu halaman 68. Artinya mata memandang, tapi memandang ini melihat sesuatu yang mana kita pikirkan. Jangan melihat sesuatu menginginkan yang semuanya ini buta. Ada orang melihat tapi buta, gak mengerti tentang apa yang dilihat, tidak mengambil segi manfaatnya, segi kebaikannya. Mata memandang hanya nuruti kesenangan. Bagaimana dia dapat mendapatkan pandangan basirat dari Allah? Kok matanya saja sudah memandang selain Allah? Ini maksudnya disebut al-munadharah.
Kemudian kalau kita nggak ngerti al-mutarahah. Apa mutarahah? Diskusi. Bicarakan sama teman, apa tadi nasihat guru, apa? Jangan ngomong gaib. Begitu. Al-Quran sudah gaib. Ada apa lagi kamu cari? Gak usah repot lagi kamu cari yang gaib-gaib ini. Sebab Al-Quran sudah gaib, kamu udah susah mengartikan. Ngartikan Quran susah, baca Quran susah, terjemah susah, gaib yang diburu. Gila ini. Coba belajar Al-Quran tafsirnya. Iblis menggiring di situ. Pahalanya sudah 10. Begitu datang melihat tuh di rumah kamu pojokan ada jinnya, ada ini, ngapain itu? Itu orang stres itu. Kenapa nggak jadi hantu sekali? Biar masuk rombongan itu cerita sama mereka, paham? Doa dikabulkan, alhamdulillah. Rezeki ada, alhamdulillah. Besok kita diberikan kebaikan, alhamdulillah. Tidak ada amal yang paling tinggi, yang paling utama. Kullu Al-Quran imam kita. Bisa menyelamatkan, bisa menyeret kamu ke neraka. Ayat ini. Maka untuk itu pahala yang besar itu apabila kamu diskusi dapat kebaikan. Itu wali-wali, alim-alim itu ada nggak punya tongkat ajaib? Nggak ada. Hah? Punya nggak uang gaib? Tapi kalau bakar segap itu punya. Sunan Ampel punya nggak? Yang bangun Sunan Ampel itu apa? Uang, bukan gaib. Ini macam-macam katanya di sini. Ini musola banyak jinnya, tak ambil semua. Apa yang diambil? Piring aja suruh lepas nggak bisa diambil. Bodoh-bodoh benar jadi orang bahlul. Orang logika aja ya tahu. Orang punya akal nggak? Punya akal nggak? Yang sudah sujud mukanya pucat aja ceramah masih dibayar 50.000, iya kan? 50.000 udah nggak tidur. Itu namanya lillahi ta'ala. Begitu. Kalau mau jadi alim, kalau mau jadi dukun silahkan, jangan pakai kopiah putih. Begitu ya, tuh pakai baju hitam-hitam terus kasih apa itu, nggak usah mandi kepet itu kayak paranormal itu. Jadi kalau ngambil jin itu pakai sapu itu, lumayan itu kan. Kalau ketemu saya atau beleng masuk sini ya, insya Allah mati kurang ajar masuk sini sesat matinya. Kalau kamu nggak percaya buktikan, nggak bisa mati gitu kalau orang main-main di makan. Ini asalnya wali 9 ini. Ini semua ilmunya wali Songo ini. Jangan main-main di sini ya. Kalau orang ajar di sini cabut semua nanti. Nggak bisa buat main-main. Kualat, tahu orang sekarang pakai kualat nggak? Nggak percaya kalau nggak ada bukti. Nanti mati baru tahu. Iya, mati nanti kamu lihat ya, catat namanya itu, benar nggak? Ya, jadi kemudian makanan haram. Ini makanan yang haram ini nggak pernah mau jadi baik. Hawanya ini selalu mengajak buruk, selalu ingin menipu, selalu ingin mengerjai orang, selalu ingin ini. Kalau nggak ditipu, menipu. Kalau nggak menipu, dibohongi. Kalau nggak dibohongi, dihancurkan. Itu golongan orang yang haram makannya. Makan amanah, makan ini, makan ini, makan ini. Belum dicopot imannya, sholat nggak diterima sama Allah Ta'ala. Masya Allah. Mau nggak enak-enak hidup ini.
dihindari. Mencari makan barang yang 5.000 kalau halal, 5 juta mampus, milih yang 5.000. Jadi orang jadi hemat, jadi orang hati-hati, mengeluarkan ini hati-hati, mendapatkan hati-hati. Kalau begitu dapat menipu, dapat ini, besok habis, besok habis, besok habis, barakafi, la tarfal barakafi nasib, wasiyahruju minal dunia, keluarkan dari dunia ini. Hatta anaknya wali, hatta anaknya presiden, hatta anaknya pembesar, hatta ini, hulul haram, ila azab, ila jahannam. Masa enggak peduli apalagi murid, ya? Paham ya? Ini guru tegas, jangan gampang-gampang. Bukan ngaji ingkar sama orang tua, bukan ngaji gak bakti sama orang tua, bukan ngaji jauh dari orang tua, bukan ngaji untuk meninggalkan tidak taat dengan orang tua kita. Ini macam apa? Bakul walidah ati awal rasul, yang kedua adalah ibu bapakmu. Apalagi bapaknya nggak ada, tinggal ibunya. Hatta pelatur sekalipun kau punya orang tua, itu kamu hormati. Masya Allah, ya, hati-hati ngaji. Ini namanya diskusi. Dihormati. Sayyidina Imam Bustami, dia punya bapak ibunya kafir, tetapi dia menjadi imam yang besar karena hanya menghormati orang tuanya. Diangkat jadi wali besar karena hanya menghormati, tidak mengikuti agamanya, hanya menghormati. Ihtiram, menghormat. Kemudian yang keempat yaitu musyawarah. Kalau nggak bisa dimusyawarahkan, kalau musyawarah itu 5-10 orang nggak bisa, ya kan? Yang paling banyak mana? Itu baru. Jangan sikut menyikut, nggak ada artinya itu. Belajar yang betul, ya. Kelima, bertaubat. Bertaubat apa sih? Jangan ngulangi. Udah bertaubat masih bohong, udah bertaubat masih maling, udah bertaubat masih nipu, udah bertaubat tapi masih aja yang nggak benar. Taubat apaan? Yang namanya taubat itu, ya kan? Maka doakan saya cepat mati itu, ya, doakan. Jangan doakan panjang umur, saya enggak. Doakan cepat mati, gitu. Senang saya. Kenapa senang? Senang. Orang yang beriman itu mati senang, ya, bukan enggak senang. Begitu. Karena melihat orang banyak udah gak jujur lagi. Begitu. Harta, dunia, uang enggak ada artinya apa bagi orang iman. Enggak ada nilainya. Dulu saya pergi cuma bawa kitab, bawa kitab. Rumah saya tinggalkan. Berani saya nggak bawa uang, berani keluar, saya berani di musola hidup. Selama kami berpegang Allahu Jalla Jalaluhu wa Azamatu, berpegang kepada Rasulullah. Ayam saja makan, kenapa saya tidak makan? Begitu kalau saya berpikir. Itu namanya ilmu. Jangan tergantung sama orang. Kalau kata guru saya, gantungannya patah, kamu ikut patah. Gantungannya putus, kamu ikut putus. Begitu. Gantungkan sama Allah Rabbul Alamin. Ya, begitu. Tadi bilang itu. Mending saya gak makan yang haram, lapar satu hari saya, daripada saya makan satu yang haram. Masa itu berani gak hidup begitu? Ya. Makanya orang ngaji gak ada gunanya kalau mau begitu terus, kalau nggak menghindari, ya, mencegah. Kalau Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata' khata'ina atau wabina.
Setiap anak Adam itu banyak dosa kesalahan. Tetapi sebaik-baik yang banyak berbuat kesalahan, menyadari, adalah orang-orang yang selalu banyak bertaubat. Banyak bertaubat. Jangan miskin sombong, jangan. Tahu orang sombong, udah dosa nggak mau taubat, ini sombong. Sombong nggak? Nah, begitu. Orang sekarang mencari nyaman, bukan mencari apa namanya nikmat, mencari nikmatnya taubat. Bukan ngaji buat benteng, buat apa? Ngaji buat apa? Aksesoris. Bukan ngaji buat iman, enggak ada lagi. Apaan itu? Ngaji buat apa? Bemper jadinya. Jangan sekali-kali mau nipu Allah kamu. Itu nipu Allah. Kalau nipu Allah makin susah kamu. Bukan enak, susah. Nipu namanya. Itu penipunya Allah, itu munafik itu. Jangan, sekali lagi jangan. Bertobat sungguh-sungguh. Mati nggak dibawa. Itu kemarin saya ngomong, udah mati di dalam kubur, orang udah ibadat, udah ini tapi munafik. Berdoa dalam kubur, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, setelah aku melihat siksa kubur, setelah aku mendengar siksa kubur, kembalikan aku ke dunia untuk beramal saleh ya Allah. Tidak dikembalikan, tutup, penyesalan. Apa modal ente? Nggak ada ya. Apalagi ini yang keenam, mendatangi segala hak kewajiban. Apa kewajiban? Kalau merasa punya utang, bayar. Jangan diam, main kemplang itu namanya. Orang kalau nggak punya duit jangan utang gitu. Kemarin sudah saya ceritakan kan, apa? Sayyidina Umar bin Khattab, anaknya bajunya tambal 14, malu diejek orang sama teman-temannya. Si bapaknya mau utang untuk belikan baju dengan kerja 1 bulan, dengan merah susu. Apakah kata Rasulullah SAW? Ya Umar, hidupmu 3 nafas. Nafas yang kemarin, nafas yang sekarang, tinggal nafas yang besok. Kamu temu atau tidak? Masa? Sehingga pada waktu itu kemudian Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kalau gitu saya nggak utang, takut saya tidak bisa mengalami, bisa bayar. Masya Allah. Kalau anaknya punya utang gimana? Itu penyakit. Saya kasih tahu ya, dikit-dikit utang, dikit utang, dikit utang. Rasulullah membenci itu, makanya ada timbul doa waqti bainal madinin. Ya Allah, bebaskan aku dari utang. Orang yang paling kaya gak punya utang, orang yang kaya itu 5.000 dia gak utang, itu kaya. Gak punya, jangan utang. Jual apa jual? Itu saya. Jangan suka utang. Gak punya rokok, jangan utang, minta langsung. Ngapain? Utang-utang. Ya kalau yang diutangi terus mau, kalau enggak. Yang 7, mencegah diri daripada penyakit hati orang lain. Udah, kalau utang nggak dibayar sakit nggak orang? Hah? Kalau orang ditipu sakit nggak? Sakit nggak kalau kamu ditipu? Sakit nggak? Bisa dipercaya lagi nggak sama orang? Hidup ini nama dijaga. Jangan seenaknya, nama dijaga. Jangan sampai cacat sama orang, jangan sampai kecewa orang, jangan sampai dia merasa ini itu, jangan. Ini nggak diterima doanya, kamu tahu. Sholat sampai 1000 rakaat kayak senar, kamu nggak diterima, percuma. Mending nggak sholat, minum aja langsung, begitu. Karena apa?
Wala ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Mau dicintai Nabi, ya ikuti apa yang nggak boleh sama Nabi, begitu. Ya kan? Mau kerja diangkat, mau kerja dipecat. Kenapa? Ingkar sama Allah wa Rasul. Gimana? Mau enak hidup, rezeki dapat dari mana? Ayo, orang yang susah dalam kehidupan itu banyak dusta sama Allah Ta'ala. Rezekinya susah itu nggak dapat, bohong walaupun sholat. Masa? Nggak bisa kamu, saya sudah beriman, saya ini. Allah kamu tipu. Mati dihabisin kayak kayu tuh, kayak tahu nggak, raya, habis meringis, nggak punya apa-apa. Timbul apa? Menyesal, tapi kelakuan tetap. Bagaimana mau enak? Nggak ada rezeki itu susah, nggak ada. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Aku berikan rezeki yang nggak disangka-sangka, walaupun pas-pasan, hati senang kalau jujur kan. Ini duit banyak tapi bingung. Kesana salah, kesana salah, jalan salah, ibadah salah jadinya bahaya. Ya hati-hati, udah pengalaman yang nggak bagus itu jangan diulangi. Ya, supaya kita selamat. Gampang itu, utang nanti gak dibayar, utang dibayar, laki perempuan modelnya kayak itu. Masa yang ngaji di sini nih, bukan percaya malaikat mulai nekat melulu, nekat ilmunya, bukan ilmu, nekat, ya kan? Mau kerja nggak mikir. Nggak dipikir dulu langkahnya, itu langkah dipikir. Itu tadi al-munadharah, artinya mengingat itu, memandang. Jangan jalankan aja enak aja meremehkan, jangan. Kemudian An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wad-dhanna fa inadhan adzabul hadis. Takutlah kalian dari persangkaan jahat, karena persangkaan jahat itu sedusta-dusta omongan. Ini riwayat Bukhari Muslim. Ini banyak orang seudon tuh banyak, ya kan? Tuh melihat seudon. Nah, sangka namanya. Kalau saya pribadi begini, melihat orang tuh jelek, saya nggak pernah lihat itu jelek. Biarin aja dia. Saya cuma doakan aja. Ya kan, mudah-mudahan tambah jelek dan mati kamu begitu. Kenapa? Soalnya sudah didoakan balik-balik pancet aja gitu, ya kan? Didoakan apa kalau sudah jelek terus? Doa apa? Mudah-mudahan cepat mati, ya kan? Selamat jadinya kan? Yang korban-korbannya selamat enggak? Al-Quran ada sudah, in antum fidolali mubin, sesungguhnya kamu udah sesat yang paling nyata, jangan nambah dosa begitu. Itu Samnun bin Misri. Samnun berdoa sama, karena cintanya sama anaknya terlalu manja, cintanya sama anaknya mengganggu pikirannya itu. Keluar dari langit pasukan la ilaha illallah, keluar kamu dari aulia ini, karena kamu cinta sama anakmu, kamu terlalu perhatikan sama anakmu. Keluar, fakrus ila sama, batanjilillah ahad, turun kamu ke bumi menjadi orang biasa. Menangis, ya Rob, apa kesalahanku? Karena kamu tidak perhatikan aku lagi, kamu gak perhatikan sama Rasulku, kau tidak perhatikan kitabku, kau perhatikan kesibukan kegiatan anak-anakmu. Berdoa yang namanya Samnun bin Misri ini, ya Allah, kalau itu memang ganggu, cabut nyawanya anakku itu supaya selesai, jatuh dari tangga, buah mati. Alhamdulillah, nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Itu wali, kamu tahu nggak? Jangan dipikir kamu ya sayang sama anak. Al-hijab,
La yanfa'un wal malun wal banun, hartamu, anak-anakmu, kullu fitnah. Masya. Ini yang menghalangi untuk ibadat kepada Allah, yang menghalangi untuk semua jalan di jalan Allah. Jangan terlalu dipikirkan, ya. Yang beruntung itu yang belum kawin itu, alhamdulillah, gak mikir anak, cuma mikir ibu melulu. Alhamdulillah, itu anak namanya saleh. Anak saleh itu matinya hidupnya untuk ibunda, untuk mamanya, untuk ini. Itu anak ahli surga. Dia belakan tidak dirinya untuk orang tuanya. Itu demi kepentingan Allah. Setelah aku taat dengan Rasul, begitu aku taat dengan kedua orang tuaku, kemudian taat aku kepada Rasul dan taat kepada masyarakat, di mana hukum-hukumnya, di situ itulah orang-orang yang mulia. Mending kita doakan orang-orang seperti itu, ya. Begitu, jangan kawin mikirin diri sendiri, jangan. Ibunya dikalahkan, nanti kawin ibunya kalah kayak pembantu. Nah, gitu. Kalau nggak ada yang mengerti itu, buang aja istri semacam itu, ya, wajib dibuang. Masa kalau durhaka sama orang tua, jangankan itu, nggak sholat aja udah diancam sama Allah, meluk batang api neraka dia. Kelak kamu akan peluk dan cumi batu api neraka itu. Ini karena cantiknya, karena ini nggak sholat malam diam, nggak subuh diam, diselimutin, nggak duhur diam, kena aku tak injak-injak itu. Masa benar, pulangin aja orang tuanya, ngapain itu, ya kan? Mending saya memelihara anjing tuh. Anjing tuh nurut sama tuannya, datang dia, datang. Anjing masih nurut. Kamu punya istri, nggak pakai kudung, nggak pakai jilbab, diem aja kamu. Masya Allah. Ke pasar nggak pakai kudung, keluar nggak pakai kudung, kamu diemin, kelak kamu diseret sama istrimu masuk neraka. Masya. Mudah-mudahan cari yang saleh-salehah. Ya. Kemudian takutlah kalian dari prasangka itu. Sampai Nabi SAW, sesungguhnya yang halal itu nyata dan haram pun telah nyata. Jadi nggak bisa dicampur halal halal, haram haram. Di antara keduanya itu halal dan haram. Terdapat subhat yang meragukan, di mana kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang takut subhat, maka benar-benar dia telah membersihkan agamanya dari dirinya. Begitu. Satu contoh subhat. Ini ada uang 100 rupiah. Setelah pengajian ada koin kan. Ini uang siapa? Ya kan? Kadang-kadang gitu. Lumayan buat parkir kan. Ambil. Ini subhat. Haram sudah. Bukan hak kamu. Biarin aja. Gitu. Kalau sampai 2 hari udah diambil, ambil kasihkan sama fakir. Miskin. Begitu. Ya. Kalau ketemu uang di jalan, apalagi ketemu dompet, lumayan isinya 10 juta. Jangan cerita, pasti kamu diam aja. Barang siapa yang terjerumus ke dalam subhat, berarti dia terjerumus ke dalam barang yang haram. Setiap pengembala yang mengembala di sekitar pembatas tanah orang lain, maka hampir dikhawatirkan dia terjerumus ke dalamnya. Gitu. Sampai dulu itu punya binatang aja dipateri, jangan sampai makan rumput gitu. Ya, kalau kita sekarang udah, itu kambing dibiarin, ya, kemana-mana terserah kan. Kamu punya kambing, asal ikut gitu. Ibarat punya anak, maka di mana-mana oke gitu, ya. Jangan begitu. Maka ada batasnya. Ingatlah, sesungguhnya batasan Allah adalah larangan-larangannya. Sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging, dan apabila bersihlah tubuh semuanya. Dan apabila segumpal daging ini rusak, tubuhnya rusak semua. Jadi hatinya. Kembali kamu lihat dari hati, ya kan? Nah, ngaji, kalau hatinya rusak, hatinya apa? Hatinya nggak ada hatinya kan? Rusak hatinya. Qala Ali Khawasim, faman akal haram wa talabanya amalan ta'ah faqad ramal muhal. Yang mulia mengatakan,
Barang siapa yang makan barang haram kemudian dia tidak mengamalkan ibadah taat kepada Allah, maka benar-benar ia menghendaki perkara yang tidak bakal terwujud. Jadi kalau kamu makan barang haram itu sampai kamu berusuk itu, tapi kamu makan yang haram nggak terwujud doanya, iya kan? Sia-sia nggak? Tapi kalau setengah haram gimana? Setengah haram, setengah kabur, setengah tidak, ya kan? Tapi sekarang jarang setengah halal, setengah haram jarang. Yang ada apa? Nekat. Nah, jadi di situ menurut ahli khawas kemudian qala Syekh Madian ditimisani mandamat akarahu sofat asrohu wa man sofat asrohu kana fi qadratillah qararahu. Berkata Syekh Madian Ad-Misani, barang siapa yang berpikir niscaya menjadi bening hatinya, dan barang siapa yang bening hatinya pastilah ia tenang di hadapan Allah. Nah, jadi dan menghasilkan ilmu tauhid. Jadi orang zikir itu membuat hati tenang, ya, nggak punya gitu, tenang. Kita kasih tahu kamu, nggak gelisah, makan ada, minum ada, nggak ada ambisi begini-begini, enggak. Kaya itu bukan diuber, ya. Mau jadi kaya itu bukan diuber, diburu, dikejar, bukan, ya. Itu dengan pelan-pelan dikerjakan dengan seksama memohon pada Allah Ta'ala. 1 rupiah jadi 5 rupiah jadi 10 rupiah, bisa mau kaya belum dapat uang 100 miliar, dapat belum, tapi apa, nggak pernah bisa tenang, ditipu juga. Itu banyak sudah kejadian. Anak sekarang itu nafsunya Masya Allah, pengennya punya Mercy, ya kan, punya apa, punya mobil, punya ini, baru tahu nanti kalau kamu sudah gak makan punya uang 10.000 rupiah, berharga itu 10.000, begitu. Barang siapa yang dikir kepada Allah Ta'ala, maka Allah menjaganya dari segala sesuatu yang menyusahkan hati. Tapi maksudnya dikir ini yang dirasakan, jangan cuma mulutnya dikir Alhamdulillah, 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 ya, tapi belakangan dirinya bukan begitu. Dikir itu mengingat Allah, takut sama Allah, ya, dan membuat tambah kebaikan, bukan mengaji tambah kerusak tuh. Ngaji tambah rusak gimana? Ya, ketemu orang alim sering, ketemu guru sering, tapi nggak berubah nasib hidupnya, kelakuannya nggak mau merubah. Seumpamanya orang yang beriman dalam kasih sayangnya, kecintaannya dan kerjasamanya dengan sesamanya sebagai tubuh. Jika ada bagian anggota tubuh yang merasa sakit, maka yang lain akan merasa sakit pula karena menderita penyakit. Kalau Nabi Muhammad SAW, masal mu'minin bitawajihim wa tarahumihim wa ta'adufihim masal jasad idas taka minhu uduhu tada'a lahu sa'iru jasad bisahari wal humma. Itu artinya kalau kamu punya sahabat, teman-teman itu, ya, yang menolong kamu, cari sahabat itu yang betul-betul sahabat kamu, yang kamu datang melihat kamu gak makan, itu sahabat kamu yang sebenarnya. Kalau sekarang kamu punya duit, mereka datang, bukan sahabatmu itu tipu muslihat. Tapi kalau kamu nggak punya, dia tetap kekal di situ, tetap berarti dan berharga. Itu sahabat sampai nanti di hari kiamat. Masa cari sahabat yang begitu, ya. Jangan kita melarang cari kumpul yang kaya. Stres kamu, insya Allah stres.
Kenapa? Ya kan? Kenapa? Kita udah nggak bisa beli ini, itu bisa beli ini. Masuk toko dia beli ini, kamu dengerin aja. Stres enggak? Akhirnya nekat kamu, gengsimu keluar, utang akhirnya yang ada. Masa cari teman kamu itu yang sama-sama. Dulu saya masuk di kampung Pandeglang, masuk Kedung Anyar, masuk Sepanjang. Saya nggak punya uang, tanya saya punya teman-teman kaya-kaya semua teman saya. Daripada saya nanti cuman apa ngikut tapi nggak punya uang, mau masuk hotel mau bayar siapa, tukang parkir aja nggak bisa. Saya langsung masuk di kampung-kampung. Masya Allah, kami ada nilainya. Jadi kalau kumpul itu di bawah kamu berharga. Tapi kalau kamu di atas kamu, insya Allah kamu makin tulil amal, angan-angan panjang, kepingin mercy, kepingin apalagi Orson. Masya Allah, minumnya nggak mau air putih lagi. Kalau kamu masuk desa di Mojogenang, saya masuk di Ngawi pakai kendi saya minum, alhamdulillah segar. Itulah hidup saya. Kalau saya lewat hotel, saya bilang belum waktunya. Saya masuk belum waktunya, naik mobil belum waktunya, karena saya masih belum bisa, karena sekarang masih belajar saya. Begitu orang ngaji. Ini enggak ngaji golek yang enak. Ada mobil nunut, ya. Kalau makan gentit, nanti sisanya makan ada nggak? Bawa pulang barokah, numpang hidup sama guru, masa mau masuk surga gimana? Hati-hati, ya. Jadi di situ kita bergaul di bawah kita, insya Allah segar wajah kamu. Tapi kalau kamu dekat sama orang kaya, ya Allah dia pakai berlian, ya kan? Kamu pakai 3 berlian aja. Ya, jadi di situ jangan. Itu namanya nafsu. Kemudian dari mana tadi? Dari orang yang sama-sama teman sahabat yang bagus. Qais bin Abil Hasim berkata, saya telah mendengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, kamu membaca ayat ini dan kami letakkan tidak pada tempatnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la tadru la yadurukum man dhalla idza hadaitum ila Allah marji'ukum jami'an. Wa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min qaumin ya'mal fihim bil ma'asi wa la yughayyiru na ila ausyakallah an ya'amahum bi iqabil. Jagalah dirimu, tidak bahaya bagimu kesesatan yang sesat jika kamu sendiri mengikuti petunjuk kepada Allah. Kamu semua akan kembali, dan saya telah mendengar Rasulullah bersabda, tiada satu kaum yang merajalela di tengah-tengah mereka perbuatan maksiat kemudian tiada yang berusaha merubahnya dan mencegahnya, melainkan telah hampir tiba pada mereka siksa umum mereka dari Allah Ta'ala. Coba kamu lihat kan orang yang tiba musibah itu. Kalau kamu lihat musibah kebanyakan itu orang judi, adu ayam, adu burung dara, ya maksiat, minum. Itu desanya, itu angin beliung berjalan itu ngok diperintah Allah, tidak bisa berjalan sendiri angin itu. Tuh datang sana, kipas itu pelan-pelan itu. Dilihat nggak sembahyang, nggak sholat, nggak pernah baca kitab, nggak pernah buka Al-Quran, nggak pernah pengajian. Udah susah keburukan lagi, masukin lagi longsor, bumi lagi, jepit dia karena berjalan di pundak saya, berjalan di dada saya, tidak ibadat kepada Allah Ta'ala. Ini tapi tidak semuanya, tapi karena kamu masuk kampung itu, masuk di situ rata-rata demikian, kamu di situ akhirnya ikut juga kamu seperti itu. Maka tinggalkan orang-orang yang bertetangga yang tidak ibadat, ya.
cari teman-teman yang beribadah, begitu. Jadi untuk itu kamu bisa menjalankan semuanya. Jangan kamu mengatakan Allah itu marah sama aku. Susah itu tangan kamu sendiri. Udah dikasih tahu, jangan dilanggar. Akhirnya apa? Rumah nggak punya. Jangankan rumah, kontrak nggak bisa. Mati mau apa? Jangan. Tapi kalau kamu beriman kepada Allah Ta'ala, taat sama orang tua, taat sama ini kitabnya, nggak susah kamu hidup ini, ya. Yang susah itu berarti banyak apa? Melanggar. Maka kalau Nabi Muhammad SAW berkata, Nabi, sempurnakanlah ilmu sebelum tiba 5, ya kan? Khamsah, iktasim khamsah, qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakamika, afiraka qabla sublika, wakinaka qabla al-fakri, wa khayataka qabla al-mauti. Yaitu sempurnakan ilmu sebelum tibanya 5. 5 ini dijaga. Sering di TV ngomong doang, ya, kasih nasihat 5 sampai pada Songo mau 5, ya kan? Tapi susah prakteknya, teori begini, ya kan? Yaitu masa mudamu sebelum hari tuamu, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan longgar hidupmu sebelum datang sibukmu, dan dalam masa kayamu sebelum datang kemiskinanmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematian. Maka untuk itulah pegang surat Yasin wamtazul yaumal ajwal mujrimun. Artinya berpisahlah kamu hari ini, hai orang-orang yang durhaka. Kalau sudah durhaka, mati disiksa. Mudah-mudahan kita ini, ya, terus ada nggak ada, jangan ditinggalkan pengajian, ya. Itu kebun surga, modal diampuni dosa kita, dan modal kita untuk menambahkan keingatan kita, kesadaran kita. Banyak dosa-dosa kita, banyak salah kita, banyak yang namanya kekeliruan kita. Mulai malam ini mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih petunjuk. Allah mahdina siratal mustaqim, Allah mahdina siratal mustaqim, Allah mahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was salihin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.